kasih Dokter Cut, penjelasannya sudah cukup lengkap. Nah, sekarang kita akan langsung ke pertanyaan ya dok. Ini banyak banget Ya. yang nanya. Saya coba baca pertanyaan dari kolom chat dulu. Ada Ben dari Surabaya, ini ayah Ben yang bergabung. Dok, apakah stunting dapat memicu penyakit-penyakit lainnya? Seperti misalnya autoimun, dwarfisme, speech delay, terus kemudian apakah bisa juga menjadi pertumbuhan mental yang terganggu begitu? Silakan Dokter Cut. Oke, baik. Jadi stunting ini dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang adalah terutama terkait dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler atau penyakit-penyakit degeneratif ya. Kenapa? Karena anak-anak yang stunting di kemudian hari dia akan menjadi individu dewasa yang pendek. Kalau pendek makan sedikit udah gampang gemuk. Kalau anaknya tinggi-tinggi makannya 2.000-2.500 kalori, tubuhnya tetap proporsional ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan autoimun itu banyak faktornya. Jadi bukan hanya faktor stunting ya, tapi juga ada hal-hal lain yang tidak terkait dengan nutrisi. Dwarfisme itu adalah suatu kekurangan hormon pertumbuhan ya. Jadi dia bawaan ya, kelainan bawaan biasanya karena growth hormonnya kurang ya. Jadi bukan terkait, berbeda dengan stunting. Kalau stunting itu dia pendeknya karena kekurangan nutrisi dan infeksi berulang. Jadi bukan karena dia punya bawaan kekurangan growth hormone ya. Jadi ini yang paling penting kita bedakan. Jadi kalau anak pendek harus dibedakan nih penyebabnya apa. Jadi mesti bawa ke dokter anaknya untuk mencari tahu penyebabnya apa sih, anak saya kok tinggi badannya di bawah dari rata-rata seharusnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terus kemudian juga ada Bunda Fauzia yang sudah bergabung secara live dengan kita. Selamat pagi, Bunda Fauzia. Assalamualaikum. Dok, mau tanya, kalau seandainya berat badan itu selama beberapa bulan nggak naik, ya, tapi tinggi badan naik, itu apakah udah bisa dikatakan stunting, terus berpengaruh nggak buat kecerdasan anak? Oke. Usia anaknya berapa sekarang, Bunda? 2 tahun sama 5,5 tahun. 2 tahun dan 5,5 tahun. Baik, pertanyaannya sudah kita tangkap ya. Kalau berat badannya nggak naik, tapi tinggi badannya naik nih dok, bagaimana? Silakan. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme alamiah untuk mengatur kenaikan berat badan dan panjang badan ya. Jadi pada saat awal kalau misalkan nutrisi itu kekurangan, biasanya yang paling sering terdampak itu adalah berat badan dulu. Jadi tinggi badan masih bisa naik ya. Tapi kalau berat badan nggak naik, baru kemudian kita akan melihat perlambatan dari kenaikan panjang badan. Jadi misalkan gini, awalnya waktu berat badannya naik, panjang badannya bisa naik per bulannya 2 cm. Ya. Sekarang ketika berat badannya nggak naik, tinggi badannya cuma naik 1 cm. Padahal harusnya dia per bulannya naiknya 2 cm. Jadi jangan puas kalau misalkan dok nggak apa-apa, berat badannya nggak naik, tapi panjang badannya masih naik kok dok. Tetap kita harus hati-hati. Jadi kedua hal tersebut, baik berat badan dan panjang badan itu harus naik selaras. Ya, jadi kalau misalkan anak ibu berat badan yang nggak naik beberapa bulan, coba cari penyebabnya. Penyebabnya 3. 1, asupannya kurang. Ya, jadi makanannya mungkin ada yang masih bisa diperbaiki. Tadi seperti saya jelaskan, setiap kali makan harus ada sumber karbohidrat, lemak, protein. Yang kedua, apakah ada gangguan penyerapan atau metabolisme? Contoh, sering diare nih 3 bulan terakhir, atau sering muntah. Dan yang terakhir, apakah ada infeksi yang menyebabkan berat badannya nggak naik? Contoh, misalkan paling sering yang kita tidak sadari adalah infeksi saluran kemih. Nah, ini mesti dieksplor, mesti dicari tahu ya. Atau misalkan yang paling sering juga di Indonesia, tuberkulosis. Nah, itu perlu dicari, didiskusikan dengan dokter anak ibu ya. Jadi, berat badan harus naik, panjang badan juga harus naik. Dua-duanya ya, harus selaras kalau menurut Dokter Cut. Baik, terima kasih Bunda Fariska sudah bergabung bersama dengan kami. Bunda Fauzia maksud saya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada Bunda Hardeati ya. Oke, dari Bandung. Anak saya 9 bulan nih dok. Ada riwayat faltering sehingga MPASI-nya di usia 5 bulan. Sudah dites segala macam, hasilnya baik, tapi nggak bisa menyusu secara optimal. Nah, anak bisa naik baik nih, tapi makannya harus banyak banget karena nggak bisa menyusu. Sekitar kira-kira kebutuhan kalorinya 850 sampai 1000 kilokalori per hari. Sekarang tumbuh gigi, jadi susah makan lagi nih dok. Ngejar kalorinya jadi sulit. Nah, gimana nih? Pertanyaan banyak
Bunda juga ya, termasuk saya yang masih punya anak 1 tahun. Silakan dok. Ya, betul. Ini pusing nih kalau misalkan Iya, anak lagi tumbuh gigi, nggak mau makan, gimana ya? iya. Oke. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau usianya antara 6 sampai 9 bulan, komposisinya masih lebih banyak susu. 70% dari susu, 30% dari MPASI. Kenapa? Karena memang kapasitas lambungnya dia nggak bisa besar. Jadi kalau misalkan dok dia nggak mau nyusu, udah deh saya kasih makan lebih banyak, tetap ada batasannya, nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang pada hal yang seperti ini perlu dikomunikasikan dengan dokter anaknya. Mungkin perlu contohnya adalah oral nutrition supplement. Jadi kita sebutnya namanya small eater. Jadi makannya cuma bisa sedikit, maka dengan pertimbangan dokter perlu formula khusus untuk menaikkan berat badan ya. Nah, ini nggak boleh dibeli secara langsung. Jadi harus konsultasi dulu supaya tidak salah penggunaannya. Nah, yang kedua, makanan. Makanan apa yang bisa kita berikan supaya berat badannya bisa naik dengan baik. Optimal ya. Ya. Satu, kalau misalkan memang sudah waktunya untuk naik tekstur, naik konsistensi, naikkan teksturnya. Kenapa? Karena 100 gram nasi dibandingkan dengan 100 gram bubur, nasi itu kalorinya pasti lebih banyak karena airnya lebih sedikit. Ya. Yang kedua, setiap kali makan, usahakan selalu ada sumber karbohidrat, lemak, dan protein supaya total kalorinya bisa lebih tinggi. Contoh, misalkan selama ini makannya nasi biasa, ganti jadi nasi uduk contohnya. Atau buburnya tadi bubur uduk supaya tambahan kalori. Kemudian yang kedua, nggak mau makan nasi, maunya makan kentang goreng. Boleh, nggak apa-apa. Coba cari variasi menu-menu yang mungkin lebih mudah diterima. Mungkin kalau lagi tumbuh gigi, makan yang misalkan keras-keras dia nggak doyan, maunya yang lunak-lunak boleh. Contohnya apa ya? Misalkan paling gampang kalau menurut saya adalah contohnya kita bikin smoothies misalkan ya, tambahkan misalkan susu atau misalkan puding santan yang dingin-dingin lagi sakit gigi lumayan untuk mengurangi apa namanya rasa tidak nyaman si bayi tadi. Jadi kita coba berbagai macam cara supaya kalorinya bisa naik. Oke. Jadi kita coba untuk ubah-ubah variasi menunya ya, Dok ya, yang tinggi kalori, lemak dan juga tadi protein ya. Oke. Selamat siang untuk Vera Veriska dari Kota Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan kepada dokter adalah apa yang jadi faktor penyebab resiko stunting nih, Dok, sebagai indikasi masalah gizi kronis. Dan apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi? Nah, silakan, Dok. Oke, Masih banyak dihadapi soalnya ya. Baik. Stunting itu tidak hanya dihadapi oleh keluarga dari golongan menengah ke bawah. Tidak, masalahnya bukan hanya sesimpel tidak sanggup memberikan makanan yang baik atau protein yang berkualitas. Tidak hanya itu. Masalah yang paling banyak adalah ketidaktahuan tentang bagaimana memberikan makan yang baik dan pemantauan pertumbuhan yang benar. Ya. Jadi seringkali dari sosial menengah ke atas pun nggak tahu cara memberikan makan karena selama ini bacanya dari media sosial. Kata media sosial harusnya makannya pakai bubur organik misalkan. Boleh makan bubur organik, tapi tadi komposisi yang lainnya mesti ada karbohidrat, lemak, protein, ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah faktor apa yang mempengaruhi gitu ya? Ada dua. Yang pertama adalah asupan yang betul. Jadi tadi nutrisinya mesti lengkap sesuai dengan kebutuhan si anak tadi. Faktor yang kedua adalah adanya infeksi atau hal-hal yang menyebabkan berat badan nggak naik. Kalau misalkan menengah ke bawah mungkin masalahnya adalah nggak punya jamban misalkan, jadi gampang infeksi diare. Kalau menengah atas mungkin masalahnya bukan infeksi seperti itu, tapi misalkan anaknya justru asma. Sering ada serangan asma, akibatnya makannya nggak mau, atau ketika lagi asma dia serangan asma dia energinya kepake untuk serangan asmanya gitu misalkan ya. Jadi faktornya adalah hal-hal yang atau penyakit-penyakit yang menyebabkan energi si anak itu keluarnya banyak. Jadi dua hal itu yang mempengaruhi stunting. Oke, baik. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari chat lagi ya. Ada Bunda anaknya dari Trenggalek, anaknya usia 15 bulan.
Bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak yang GTM parah supaya nggak stunting, Dok? Sedangkan segala macam metode sudah dicoba. Oke, itu pertanyaan pertama ya, Dok ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengindikasi anak apakah termasuk stunting atau keturunan kecil begitu? Dalam hal ini gen orang tua pendek dan juga bertubuh kecil. Oke, silakan pertanyaan pertama dulu, Dok. Nih pertanyaan sejuta ayah bunda juga nih. Saya Bunda. GTM parah. Rasanya metode semuanya sudah dilakukan, tapi bagaimana caranya supaya bisa berhasil? Ada tips barangkali? Baik. Usia 1-3 tahun itu sebenarnya memang tanda kutip ya periode GTM. Kenapa? Karena pada usia segini anak itu maunya mandiri, maunya saya yang nentuin. Saya nggak mau disuruh-suruh, saya nggak mau dikasih makanan gitu ya. Kadang-kadang terus kalau dikasih makanan baru pun biasanya mereka seringkali menolak ya. Jadi yang bisa kita kerjakan pada usia 15 bulan seperti ini adalah membuat jadwal makan yang teratur, konsisten. Di jam makan, dia makan. Di luar jam makan, tidak diberikan snack, tidak diberikan cemilan, tidak diberikan susu, ya, kecuali memang jamnya untuk minum susu. Ya. Nah, ini butuh waktu. Nggak mungkin dalam waktu 1 minggu, habis itu GTM-nya hilang. Kalau misalkan kita konsisten, kita bisa lihat bahwa anak itu dia akan belajar lapar dan kenyang. Di jam makan dia akan minta makan, di jam minum susu dia minum susu. Nah, kalau dia misalkan GTM, salah satu trik yang bisa dikerjakan juga adalah karena fase ini adalah fase negativistik, jadi dia maunya dia yang nentuin. Kalau disuruh malah nggak mau, kita sebaliknya bilang bahwa ini makanan bukan makanan untuk adik, ini makanan untuk mama papa. Jangan ya, jangan dimakan. Kadang-kadang ada beberapa anak yang fase negatif fisik ini dia akan penasaran, justru dicobain makanan tersebut. Jadi kalau misalkan kita ayo makan, ayo makan, ayo makan, yang terjadi malah sebaliknya. Nah, betul. Jadi satu, ibu, bapak, ayah, bunda, terapkan pola makan yang baik. Kemudian yang kedua, pas jam makan, sebaliknya nggak usah memaksa ya, karena justru itu yang berdampak terhadap si anaknya, justru jadi nggak mau makan. Yang ketiga, nanti kalau misalkan memang udah segala cara nggak bisa dikerjakan juga, bawa ke dokter karena mesti dicari kenapa nih anaknya nggak mau makan. Pasti ada sesuatu. Kalau misalkan sudah lebih dari 2 minggu GTM, pasti ada sesuatu, cari penyebabnya. Oke. Pertanyaan kedua, Dok, bagaimana cara mengindikasi ini stunting atau keturunan gen karena orang tuanya tadi berbadan kecil juga? Silakan. Baik. Jadi WHO sudah meneliti apakah seorang anak itu memang betul pendek karena faktor genetik ya. Jadi dia melakukan penelitian di 6 negara ya. Ada dari Asia, Afrika, Amerika Serikat, Eropa. Kemudian diteliti kalau anak-anak tersebut diikutin selama hamil dia ibunya cukup makan, setelah lahir mendapatkan ASI eksklusif, kemudian mulai MPASI makanannya baik ya, berasal dari keluarga yang bisa memberikan MPASI yang baik, diikutin. Ternyata anak-anak dari ke-6 negara itu dari benua yang berbeda-beda, tinggi badannya sama. Tinggi badannya juga bisa mencapai potensi yang sama. Jadi teori yang bilang bahwa anak Indonesia itu pendek karena genetik bisa dipatahkan. Itu tidak betul. Anak Indonesia selama ini pendek karena dulu-dulu kita dapat makanannya mungkin tidak sesuai untuk potensi tinggi genetik kita. Nah, kalau kita perbaiki sekarang, nutrisi yang sekarang, maka generasi mendatang bisa sama tinggi seperti negara Jepang atau negara Belanda. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca cerita Kekaisaran Jepang ya, pada tahun 1900-an mereka melakukan restorasi besar-besaran memperbaiki nutrisi masyarakatnya. Sekarang kalau lihat lelaki dewasa di Jepang itu tingginya bisa sampai 180, bisa sampai 190 ya. Oleh karena itu genetik berpengaruh betul, tapi pengaruhnya itu hanya sekitar 10% pada 2 tahun pertama kehidupan. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Syut. Berikutnya kita ke Bunda Niati yang sudah bergabung secara live. Selamat pagi, Bunda Niati. Assalamualaikum. Dari kota mana ini? Assalamualaikum, dari kota Blora. Dari mana? Dari kota Blora. Blora. Silakan dengan Dr. Syut ya. Iya, mau tanya, Dok. Apakah
anak yang terlambat naik tekstur itu bisa menyebabkan stunting, Dok. Oke. Naik teksturnya terlambat. Usia anaknya berapa, Iya. Bunda? 13 bulan. 13 bulan. Baik, silakan Iya. Dokter Cut. Baik. Tadi seperti saya sebutkan ya Bu ya, periode emas memperkenalkan makanan itu kan 6 sampai 9 bulan ya. Jadi di usia 6 sampai 9 bulan ini kalau kita anaknya sudah mampu untuk naik tekstur, boleh kita mulai naik tekstur ya. Apakah kalau naik tekstur kemudian bisa menyebabkan berat badannya nggak naik? Tadi seperti saya bilang ada pengaruhnya. Kalau teksturnya lebih lembek, kalorinya lebih sedikit dibandingkan dengan kalau dia makannya teksturnya lebih kasar, airnya lebih sedikit, kalorinya lebih banyak dapat. Nah, jadi makanya kita nggak boleh telat menaikkan tekstur supaya kita nggak ketinggalan nih memberikan kalori sesuai dengan usianya. Ya, seperti itu. Baik. Boleh dicoba dulu ya Bunda Niati. Mungkin barangkali sudah waktu untuk naik tekstur supaya nanti berat badan. Iya, soalnya kalau dikasih tekstur yang agak agak kasar gitu muntah. Nah, ini caranya adalah berikan satu waktu khusus di mana dia belajar naik tekstur, Bu. Jadi misalkan makan 3 kali ya, supaya dia tetap terlatih. 1 kali Ibu dedikasikan waktunya untuk belajar naik tekstur. Di saat itu anak itu dia memang belajar. Jadi pertama-tama dia sering muntahin, sering lepehin, itu kita lanjutkan, kita terus latih. 2 kalinya tetap makan seperti biasa boleh ya, tapi pelan-pelan kalau misalkan dia sudah terbiasa, teksturnya nanti kita naikkan semuanya. Oke, silakan dicoba ya Bunda Niati, semoga berhasil ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, ini akan saya coba bacakan dari kolom chat juga. Ada Putri dari Jakarta. Usia anak 11 bulan yang ingin ditanyakan berdasarkan PPT tadi bahwa bila anak tidak mau makan atau tidak mau buka mulut, 10-15 menit setelah ditawari kembali, kita sudahi makanannya, begitu ya Dok ya. Nah, bagaimana kalau kita sudahi makanannya, apakah anak tidak kekurangan asupan, Dok? Silakan. Baik. Jadi feeding rules tadi itu bertujuan seperti ini. Anak itu hanya fokus makan itu di 10-15 menit pertama biasanya. Okay. Setelah itu, terutama kalau misalkan udah masuk usia 9-12 bulan, anak itu sudah punya kesukaan yang lain. Dia maunya main abis itu. Dia udah bosan berada di meja makan. Dia udah bosan berada di high chair-nya. Jadi, kalau misalkan dia di usia 12 bulan makannya cuma fokus di 10 menit saja, kita paksa dia duduk di meja makan juga nggak ada manfaatnya. Kita cuma berantem aja sama si anak untuk maksain anak itu makan. Jadi, apa yang bisa kita kerjakan? Kita cari aktivitas tanda kutip yang menarik di meja makan. Contoh, keluarganya makan bersama-sama di depan dia. Jadi dia ngelihat, oh orang lain juga makan, saya juga ikut makan. Atau yang kedua, kasih piring kecil, kasih sendok, kasih garpu, dia bermain dengan makanannya. Yang ketiga, ini butuh kreativitas dari ayah dan bunda. Makanannya bentuknya warnanya merah, bentuknya beruang, bentuknya kucing, supaya dia lihat ada sesuatu yang menarik ya. Jadi 10-15 menit kita tawarin makan, dia nggak mau, kita kasih waktu maksimal 30 menit. Setelah itu stop. Tujuannya untuk belajar lapar dan kenyang. Oke, berarti next-nya makan itu adalah di jadwal berikutnya ya Dok ya? Betul. Oke, baik. Berikutnya ada Bunda Rita Seliana yang sudah bergabung secara live. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dari kota mana Bunda Rita? Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan Bu Dokter. Ya, dari kota mana dulu Bunda Risa? Biar saya catat dulu. Dari Bandung. Bandung. Silakan dengan Dokter Cut ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah stunting hanya dilihat dari BB dan TB saja? Indikasi misalnya tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kayak tes lab atau bagaimana gitu kan. Ingat sedang pandemi seperti ini masih takut untuk pergi ke klinik kesehatan. Dan apakah stunting ada hubungannya dengan sakit TB sehingga harus dilakukan tes untuk? Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang terlanjur agar pertumbuhannya kembali optimal, Dok? Oke.
Sudah dicatat ya pertanyaannya Bunda Risa. Pertama dulu deh, tidak ada pemeriksaan lab kah untuk menentukan apakah ini anak stunting atau tidak? Apakah hanya dari BB dan TB saja? Silakan. Oke, baik. Menentukan dia stunting itu nggak bisa hanya dengan diukur dia panjang badannya di bawah -2, nggak bisa. Jadi yang bisa kita kerjakan dengan mengukur berat badan dan panjang badan, kita mengklasifikasikan anak tersebut sebagai perawakan pendek atau perawakan normal. Berat badannya normal atau berat badannya kurang, ya. Kalau misalkan anak itu panjang badannya di bawah -2 standar deviasi seperti yang saya sebutkan tadi, kita mesti melihat riwayat perkembangan pertumbuhannya selama ini. Kalau selama ini berat badannya naiknya oke, cuma tinggi badannya aja yang pendek sekarang, maka kemungkinan penyebabnya bukan stunting nih. Jadi kita mesti evaluasi apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan anak itu perawakannya pendek. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita harus melakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen tangan ya istilahnya ya untuk mencari tahu penyebab dari perawakan pendek tadi ya. Oleh karena itu, jadi menentukan stunting itu memang tidak simpel, tidak seperti seperti udah lihat berat badan panjang badannya aja, tidak seperti itu. Oke, pertanyaan kedua kemudian tadi hubungannya stunting dengan TB, betul ya Bunda Risa? Ya, dengan tuberkulosis. Tuberkulosis tadi ya yang sempat disebutkan tadi, bagaimana hubungannya ini, ada infeksi lalu kemudian hubungannya dengan stunting sendiri. Silakan Pak Cucut. Oke, baik. TBC itu berperannya adalah di faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan energi meningkat. Ya, jadi kalau misalkan ada infeksi termasuk TBC, seorang anak makan berat badannya tidak naik karena apa yang dia makan dipakai untuk melawan si TBC-nya itu, gitu. Jadi itu faktor, ya. Kalau misalkan dia penyebabnya naik karena ada infeksi, maka infeksinya mesti diobatin dulu. Kalau infeksinya nggak diobatin, anaknya cuma dikasih makan, makannya udah kalori tinggi dok, makannya udah ada karbohidrat, lemak, proteinnya, tapi berat badannya nggak naik. Karena tadi masih ada infeksi TBC-nya. Jadi infeksi TBC-nya mesti diobatin sambil dikasih makan yang betul, maka baru anak itu akan terhindar dari stunting. Baik. Pertanyaan ketiga, kalau sudah terlanjur stunting, dok, apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhannya? Baik. Kalau misalkan stunting itu terjadi di bawah usia 2 tahun, kita kalau kita dokter anak, kita alhamdulillah. Kenapa? Karena di 2 tahun pertama kehidupan itu otaknya masih berkembang dengan pesat ya. Jadi kalau misalkan kita menemukannya awal, kita bisa menjaga potensi kecerdasannya dengan lebih baik gitu ya. Nah, kalau dia sudah perawakannya pendek karena kekurangan nutrisi, tentunya kita harus menjaga berat badannya dulu supaya naik dulu. Kalau berat badan naik, maka panjang badan atau tinggi badan akan ngikut ya. Jadi jangan berharap dok berat badannya belum naik, kemudian panjang badannya bisa naik. Nggak bisa. Kalau dia sudah mengalami stunting, maka berat badan harus naik terlebih dahulu. Jadi faktor yang biasanya kita bisa lihat, berat badan sudah naik, maka kemudian panjang badannya akan ikut naik. Seperti itu. Oke, jadi memang penting ya bikin jadwal makan itu kadang-kadang kita suka remehkan ya dok ya. Ternyata penting juga untuk kita bisa tahu bagaimana perkembangannya nanti ke depan, apa yang perlu salah dan yang perlu kita perbaiki lagi depannya. Kira-kira begitu. Bunda Risa, terima kasih sudah bergabung ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir nih dok dari kolom chat dari Timika, Papua. Selamat datang Bunda Reren, terima kasih sudah bergabung. Mau tanya, apakah ukuran lingkar kepala itu adakah pengaruh ke stunting juga? Karena anak saya 3 bulan 2 minggu usianya dok, tinggi badannya itu 66, lalu berat badannya 6,5 kg. Nah, lingkar kepalanya itu 44 cm. Apakah itu normal? Silakan. Oke, baik. 3 bulan kalau dia anak perempuan berarti harusnya berat badannya bagus ya. Kalau misalnya sudah 6 kilo ya. Apalagi kalau lahirnya 3 kilo, udah 2 kali berat badan lahir, bagus sekali. Ya. Kemudian panjang badannya tadi 60 ya. 66 di usia 3 bulan juga itu seharusnya bagus sekali. 3 bulan itu harusnya 59,8 kalau anaknya perempuan. Jadi sebetulnya panjang badannya bagus ya. Kemudian berikutnya lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini biasanya paling sering ngukurnya nggak benar. Nah, kalau kita lihat 3 bulan itu harusnya
lingkar kepalanya itu maksimal adalah 42. Nah, kalau dia lingkar kepalanya 44 ya tadi ya? Ya, betul. Kalau lingkar kepalanya 44, kita bilang dia lebih dari rata. Jadi kalau lebih dari rata, maka harus diperiksa ke dokternya apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan lingkar kepalanya besar. Satu, nanti mesti diukur ulang, tadi dengan cara yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, kalau misalkan memang setelah pengukuran ulang betul, maka dicari. Contohnya, ubun-ubunnya harus diraba, apakah ubun-ubunnya membonjol, ya. Kalau misalkan ubun-ubun membonjol, hati-hati yang mesti diperhatikan atau dicari tahu apakah ada namanya hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi, lingkar kepala harus berada pada rambu-rambunya di antara -2 dan +2 standar deviasi. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu harus periksa ke dokter. Oke, baik. Jadi jangan juga khawatir untuk berkonsultasi ke dokter kalau memang harus dilakukan ya dok selama pandemi ya. Biasanya ini takut-takut sih soalnya ayah bunda ini. Jadi tetap konsultasikan ke dokter kalau memang harus. Jadi silakan saja untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, tadi dokter sedikit merangkum untuk tadi pemaparan yang sudah diberikan. Stunting itu definisinya adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan juga peningkatan kebutuhan energi akibat infeksi yang berulang. Dan cara pencegahannya adalah dengan 1, pantau tumbuh kembang si kecil, ya, ini dilakukan minimal 1 bulan sekali. Lalu kemudian optimalkan pemberian MPASI-nya dan juga lengkapi dengan imunisasi. Kira-kira begitu ya, Dr. Cut? Sudah lengkap semua berarti. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu ya, Dr. Cut. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita lanjutkan lagi nih Ayah Bunda, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita simak dulu yuk tayangan TVC dari Ebert Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Anak adalah peniru terhebat. Di setiap proses tumbuh kembangnya, kupastikan untuk selalu memberikannya yang terbaik. Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure, tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Ini buat mama. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Iya, Ayah Bunda, jangan lupa ya untuk mengisi absensi kita yang sudah dibagikan di link chat tadi untuk kita semua bisa mengirimkan paket Growth Kit ke alamat masing-masing Ayah Bunda semua yang hadir di seminar pagi ini bersama dengan Ebert Nutrition. Nah, tadi saya sudah janjikan ada 3 penanya terbaik yang akan diumumkan dan juga akan mendapatkan voucher Sodexo e-Pass masing-masing senilai Rp100.000 dan pemenangnya adalah yang pertama Bunda Anarian dari Trenggalek. Selamat untuk Anda. Yang kedua adalah Bunda Devi Rati dari Kediri. Selamat juga untuk Anda Bunda Devi Rati. Halo, saya masih melihat videonya di depan layar saya. Kemudian yang ketiga adalah Bunda Reren dari Timika, Papua. Selamat ya untuk Anda. Jadi silahkan langsung saja menghubungi panitia di nomor telepon yang tertera atau nomor WA tertera 0819 17 16 0002 sampai dengan jam 4 sore hari ini dengan cara mencantumkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian alamat email dan juga nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi. Untuk informasi penggunaan voucher link yang tertera nanti akan di WA-kan ke nomor pemenang dan juga bisa mengakses link Sodexo dan juga YouTube-nya nanti akan diinformasikan di kolom chat. Nah, untuk Ayah Bunda semuanya nih sesuai dengan tema hari ini yaitu penting untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil terutama di masa pandemi ini ya. Sekarang ini Pediasure sudah punya teknologi terbaru. Namanya adalah Growthpedia untuk mengukur tinggi badan si kecil dengan 2 cara yaitu Growthpedia Growth Tracker yang bisa diakses melalui website yaitu pediasure.co.id/Growthpedia. Di sini kita bisa memantau status pertumbuhan si kecil sambil browsing-browsing kira-kira nutrisi apa yang seharusnya diberikan untuk mereka di usianya yang sekarang ini. Lalu kemudian cara yang kedua untuk mengukur tinggi badan si kecil adalah dengan menggunakan Growthpedia Augmented Reality Filter yang ada di Instagram @pediasure_Indonesia. Saya udah coba buat anak saya, seru banget. Jadi kita bisa mengukur tinggi badan si kecil dengan cara yang fun dengan menggunakan filter Instagram. Sekalian bisa langsung saja di-share ya di sosial media Ayah Bunda semua. Nah, seperti apa caranya? Kita saksikan dulu video tutorial berikut ini. Silakan.
Lihat ya, gampang kan cara ukur tingginya ya. Jangan lupa untuk rutin untuk memeriksa tinggi badan si kecil juga minimal 1 bulan sekali. Oke, sebelum kita undi siapa yang akan mendapatkan 1 buah smartphone untuk hari ini, sebelumnya kita simak dulu sekali lagi TVC dari Abbott Nutrition Pediasure berikut ini. Silahkan. Anak adalah peniru terhebat. Di setiap proses tumbuh kembangnya, kupastikan untuk selalu memberikannya yang terbaik. Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure, tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Ini buat mama. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Ya, jangan lupa ya untuk mengisi link absensi. Tadi ada yang sudah share nomor. Jadi caranya adalah untuk mengisi link absensinya dengan cara mengirimkan atau mengisi daftar atau data nama Anda, nama lengkap sesuai dengan KTP, lalu kemudian alamat lengkapnya juga diisi sekalian. Itu ada linknya, sudah kami bagikan di kolom chat, tinggal diklik saja. Oke, berikutnya kita langsung saja yuk Kak Andi. Kita akan undi siapa satu orang yang beruntung untuk mendapatkan 1 unit smartphone untuk hari ini. Wah, seru ya, Sabtu-Sabtu kita ngumpul, ketemu teman-teman baru, ada info atau informasi edukasi yang bisa kita dapatkan dan juga dapat hadiah menarik. Oke, kita akan coba untuk undi, kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah untuk hari ini. Kita coba cocok ya, Adi. Oke, di sana. Kita akan langsung saja ambil 1 nama. Stop. Iya, kita undi ya. Bunda semuanya, kira-kira siapa yang beruntung. Bunda Anita udah nggak sabar. Saya juga udah nggak sabar, Bunda Anita. Oke, kita langsung saja kita kocok. Nama yang beruntung untuk mendapatkan 1 unit smartphone adalah, ini dia namanya. Ya, dan selamat untuk Bunda Tatin Rahmawati. Selamat untuk Anda. Jadi langsung pastikan menghubungi panitia di nomor WhatsApp 0819 17 16 0002 sebelum jam 4 sore hari ini dengan cara mengirimkan nama sesuai dengan KTP, alamat email, dan juga nomor telepon yang aktif. Dan ayah bunda semua jangan lupa bahwa kita semuanya akan mendapatkan paket growth kit yang akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kami berikan. Dan kita semua berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan juga rasa apa saja di Alfamart. Dengan cara yang sangat mudah, klik saja pediasure.co.id/voucher. Nanti linknya juga akan kita bagikan di kolom chat, jadi silakan langsung belanja sekarang juga ya. Baik, ayah bunda, sudah 1,5 jam kita bersama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama dengan kita semua. Dan jangan lupa untuk terus memantau pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil minimal 1 bulan sekali. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu, dan terima kasih untuk Abbott Nutrition Pediasure dan juga anakku untuk acara hari ini. Ketemu lagi lain kesempatan ya. Saya Natalia pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.